Oke guys, pada podcast yang pertama kali ini ya, ini podcast perdana ya, pertama kali. Jadi kita pengen coba buat podcast di mana kita bakal bahas seputar beberapa tema dan dengan narasumber yang berbeda. Nah, pada podcast kali ini, di podcast yang pertama ini saya bakal ditemani dengan kawan saya yaitu Futul Adim. Nah, beliau teman saya SMK sampai dengan sekarang kita masih bertemanan ya. Enggak tahu lah dia nganggap teman masih atau enggak. Nah, tema yang kita bahas pada hari ini adalah bulan puasa tapi corona. Nah, ini bulan puasa. Udah hari-hari Amin berapa dan ini nak lebaran nih. Udah lama ya, telat ya kata Adimnya telat temanya. Tapi enggak apa kita bahas. Oke. Kita langsung masuk nih. Halo Dim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Macam mana ni? Kabar ni? Alhamdulillah. Ya, kabar baik, tapi perasaan Ah, masih aduh, masih lah ya. masih Masih lah, gitulah ya. masih gitulah. Oke, Dim, Ah, bulan puasa nih, kenapa saya? tapi corona. Macam mana Ah, lah nih? jadi bulan puasa ni kayak ada yang beda kok, ada corona ya sebenarnya. Oh, ada yang beda. Ada yang Oke. beda ya sebenarnya. Kayak orang yang kalau dulu tuh setiap bulan puasa tuh ada kegiatan gitu kan. Tapi sekarang enggak ada gitu kan. Ada yang satu kan biasanya rutin melakukan ini, tapi karena corona malah enggak ada. Jadi kayak gabut. Beda, Rasanya jadi beda, gabut gitu. beda sekali lah ya. Beda sekali pokoknya rasanya. Beda sekali. Tapi kesan apa ya yang didapatkan di bulan puasa tahun ini ya pasti tidak sama dengan tahun yang lalu ya. Ya betul. Tidak sama. Tapi kan bisa lah. Kalau mau bukber bisa lewat video Bisa lah. callan. Nah, Lewat Zoom. lewat Zoom kan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Saya kayak yang sekarang nih kita buat podcast nih. Bisa lah kita ngomong kan. Iya betul. Nah, tapi lihat-lihat kasus corona sekarang udah hampir 15 ribuan. Mm-mm. 15 ribuan atau 17 ribuan. Nah, gitulah. Nah, apakah di lebaran nanti nih bakal mengurang atau bakal nambah nih? Bisa jadi bertambah ya, bisa jadi juga berkurang. Karena kalau kita lihat daripada perilaku masyarakatnya gitu kan, banyak sekali yang bahkan di hari ini pun atau sekarang pun udah ndak melaksanakan PSBB, ndak melaksanakan social distancing dan sebagainya. Walaupun memang kita lihat banyak yang kemudian dia pakai masker dan sebagainya gitu kan, masih tetap ada kalau misalnya di rumah kan dia ndak pakai gitu. Itu potensi penurunannya itu juga ada walaupun tidak banyak gitu kan. Dan yang kita sangat khawatirkan, yang kita sangat takutkan ketika kita ketemu dengan OTG, orang yang tanpa gejala. Ini Hmm. yang bahaya. Kalau misalnya nampak itu misalnya dia lagi sakit dan sebagainya bisa kita jauh. Tapi Masih kalau misalnya nampak, orang masih yang nampak. saya nampak, Nah, tapi kalau misalnya orang yang kemudian tidak ada gejala, nanti sehat, saat dia kan tiba-tiba di rapid test positif gitu kan, nah itu yang bahaya untuk kita. oh, Nah betul tuh. jadi pemerintah tuh sebenarnya udah menawarkan solusi untuk kemudian kita pakai masker setiap ketemu orang gitu kan, kemudian tidak berdekatan minimal 1 meter lah gitu kan, berjauhan gitu kan, kemudian juga tidak banyak berkumpul lebih dari beberapa orang dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya kita dijalankan dengan baik itu walaupun di bulan Ramadan sampai ke Lebaran insya Allah tidak akan bertambah gitu. Atau ketika kita tidak melaksanakan silaturahim sama sekali secara fisik gitu kan, insya Allah akan menurun gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang kemudian sekelompok orang dia masih berkeliaran gitu kan, tidak pakai masker, tidak pakai, dan nanti dia positif, nah itu justru akan menambah, berpotensi untuk menambah rantai penyebaran virus. Karena apalagi di momen lebaran gitu kan, pertemuan mereka dengan orang-orang tuh tak terkendali gitu, bisa sampai dari pagi sampai malam dia ketemu orang terus. Ah, Sehingga kalau misalnya dia ketahuan positif corona, eh, justru itu bahaya tuh untuk orang-orang yang kemarin-kemarin ketemu gitu kan, sehingga harus banyak dikarantina dan sebagainya. Dan
Kalau misalnya semua positif, itu juga berpengaruh ya terhadap penularan, berpengaruh terhadap kenaikan virus di Indonesia. Nah, Gitu sih. tapi di pas kita tahu nih bulan Ramadan, ini yang ramai ini pasti pusat-pusat pembelanjaan. Betul. Nah, ini sebenarnya faktor yang penyebab penyebaran nih yang cepat nih ya gara-gara ini sebenarnya kan. Betul betul. Karena sosial sosial masyarakat nih sangatlah apa ya ya sapa gitu kan, senyum, salam dan lain sebagainya. Budaya Indonesia tuh tidak bisa dirubah. Ah, mm. Tapi karena keterbiasaan itu sehingga sulit pemerintah untuk menahan masyarakat ini untuk tidak berdekatan untuk sementara, Mm. ya social distancing lah gitu kan. Iya betul. Nah, itu bagaimana tuh? Jadi memang ya kalau di bulan puasa itu kita lihat ada beberapa tradisi lah kita bilang kayak gitu kan, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang eh, orang Indonesia banget gitu, orang Indonesia banget gitu, orang Asia sekali gitu. Seperti contoh pada bulan Ramadan, kita punya kebiasaan untuk kemudian mudik ya, untuk kemudian balik kampung dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga punya kebiasaan untuk beli baju baru di pasar gitu kan setiap bulan Ramadan gitu kan. Setiap habis mau mau lebaran gitu kan pasti arah tujuannya ke arah pasar gitu dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat secara kebiasaan memang agak sulit dihindarkan gitu kan. Apalagi orang Indonesia ini punya kebiasaan jalan-jalan gitu kan. Bahkan sebelum Ramadan pun masih ada yang berkeliaran gitu kan. Apalagi di Kota Pontianak gitu kan kita ngelihat ada yang masih ngopi gitu kan di sebelah sana gitu kan. Iya, iya, Di betul. Asia gitu kan. Jadi itu memang ini perlu kerja keras gitu dari pemerintah dan juga dari kita yang udah sadar gitu untuk kemudian tidak ikut ke dalam tradisi ini untuk kemudian bisa menahan diri gitu kan, ataupun kita juga punya tugas nih untuk mengedukasi masyarakat di sekitar kita untuk melakukan social distancing. Dan juga mungkin kalau misalnya ada kawan kita yang mudik, kita edukasi kalau misalnya mau mudik ya jangan dulu gitu, ataupun kalau mau mudik ya silahkan, tapi nanti pada saat di kampung di karantina 14 hari gitu dan sebagainya. Nah, jadi tugas pemerintah itu selain menjaga perbatasan, menjaga keluar masuknya masyarakat dari luar kota untuk masuk ke kota kan, tugas kita juga mengedukasi masyarakat di sekitar kita untuk kemudian bisa menjaga diri, menjaga jarak antara orang per orang, kemudian juga menjaga diri untuk dari keramaian dan sebagainya. Nah, itu sih yang harusnya kita lakukan dan juga pemerintah lakukan gitu. Oke, kita tahu bahwa bulan puasa ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Nah, dari adanya corona, apa dampak yang kau rasakan nih sekarang nih? Ada baik itu dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Terhadap bulan Ramadan gitu ya. Iya, terhadap bulan Ramadan ini. Ya kalau misalnya kita ngelihat secara keagamaan gitu kan, sebenarnya bulan Ramadan ini tidak akan terganggu gitu dengan corona, karena kalau kita ngelihat gitu kan, walaupun sendiri kita bisa melakukan tarawih gitu kan, bisa juga melakukan itikaf dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian kita menyalahkan corona, karena kita menyalahkan corona gitu kan atas dasar karena kita tidak mau ibadah kita jarang dan sebagainya. Kita menggembirakan corona sebenarnya itu tidak pas juga gitu, kecuali karena mengikuti arahan pemerintah untuk kemudian tidak ada di masjid gitu kan. Itu pun hanya beberapa masjid saja yang menutup. Kalau di kota Pontianak gitu kan, di di rumah pun sebenarnya ndak juga tutup gitu. Nah, kalau perihal ibadah memang tidak ada gangguan, dan juga karena juga rahmat dari Allah pun sebenarnya tidak akan berkurang juga kan corona gitu. Karena ibadah di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan ini tetap sama gitu, tetap sama ya. Kita bisa ngeraihnya dengan cara yang sama ya, dengan contohnya misalnya itikaf gitu. Misalnya itikaf kan dilakukan di masjid gitu kan.
Tapi karena ada corona ini jadi eh, kita bisa tanya ke ustadz gitu untuk kembali bisa itikaf di rumah tuh bagaimana gitu, dan sebagainya. Atau kita bisa juga gitu kan nggak itikaf tapi di rumah itu kita juga ikut berzikir, kan hitungannya sama aja gitu. Hitungannya Mm-mm. sama aja. Meskipun keutamaan itikaf di masjid itu kita tidak dapat gitu kan, tapi keutamaan zikir, keutamaan sholat, keutamaan baca Quran itu kita tetap dapat gitu. Apalagi kalau misalnya kita dapat di Lailatul Qadar gitu kan, kita tetap dapat. Nah, jadi kalau berdasarkan daripada ilmu usul fikih gitu kan, jadi kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan keutamaan itikaf gitu kan, jadi jangan sampai kita tinggalkan semua yang ada di dalam agenda itikaf gitu, seperti sholat Mm-mm. dan Ya, sebagainya. Jadi setidaknya satu tuh ada lah ya. setidaknya kita lakukan gitu, bukan amalan untuk memperoleh keutamaan Oh, Ramadan gitu. kalau satu tuh setidaknya ya janganlah ditinggalkan semuanya. Betul. Oke, sip, sip. Berarti semua kegiatan-kegiatan ini terhambat kan di selama bulan puasa ini kalau kita mau Mm, berbagi gitu kan. ya Apakah betul. ada pribadi Adim sendiri lah nih. Gini, di bulan puasa kan ya kita tahu Adim punya organisasi. Organisasi Adim pasti ya organisasi sosial yang dimana menyebarkan kebaikan untuk masyarakat sekitar. Apakah itu program-program yang di itu tuh bisa dijalani? Ada beberapa yang bisa dijalani, ada juga yang tidak dijalani atau bahkan ada yang juga dibatalkan gitu. Seperti contohnya kalau di Remaja Mujahidin tuh ada yang namanya program pawai Ramadan, pawai ta'aruf. Biasanya setiap tahun tuh ada tuh. Tapi ini tahun ini tidak ada. Nah, tahun ini enggak ada karena corona kan tidak mungkin nggak kita pawai secara online gitu kan. Iya betul betul. Gimana gak tuh pawai secara online tuh? Jalan jalan di rumah kan, keliling-keliling. Woi gitu kan, enggak mungkin ya. Nah, ada juga jadi agenda pawai itu ditiadakan di tahun ini gitu kan. Tapi ada beberapa agenda juga yang bisa diadakan tapi sistematikanya diubah ke online gitu. Seperti kajian jalan berbuka ini kan sampai sekarang ini masih jalan, cuma dalam keadaan online melalui YouTube dan sebagainya. Nah, terus ada agenda yang kemudian diundur ya, seperti ada lomba-lomba yang biasanya di bulan Ramadan. Itu diundur untuk kemungkinan di bulan Muharram gitu kan, atau di tahun baru dan sebagainya setelah ini. Untuk ditindaklanjuti berikutnya itu masih ada kemungkinan dilaksanakan tapi bukan di bulan Ramadan gitu. Tapi kan untuk lomba-lomba ya, untuk lomba-lomba ini kan bisa lomba online, kayak Bisa lomba bisa. apa gitu. Apa kan tidak Iya ada bisa. wacana atau itu merubah lombanya ke online gitu? Ada. Cuman eh kita kan melihat Anda ini kan bukan hanya sekedar sistematikanya saja gitu kan, tapi juga pembiayaan dan sebagainya gitu kan. Karena kita nih berada di bawah eh, lembaga gitu kan, lembaga atau yayasan gitu kan, jadi kita dapat biayanya dari yayasan dan sebagainya. Karena pengaruh corona ini kita jadi kekurangan biaya gitu, jadi atas itu juga kita mengundurkan ya agenda yang harusnya dilakukan hari ini untuk kemudian kita laksanakan setelah corona selesai. Jadi Hmm. selain faktor daripada corona itu sendiri, dampaknya corona terhadap organisasi itu juga banyak gitu yang harus kita perhitungkan. Apakah ini mau harus dijalankan di sini atau ditunda atau bahkan dibatalkan seperti itu. Oke. Nah, kita yang udah sempat disinggung Adim tadi bahwa beberapa masjid ada yang tutup. Mm. Nah, pada bulan puasa utamanya ya tadi dibilang bahwa setidaknya bisa ke masjid untuk melakukan itikaf dan lain sebagainya. Bahkan yang kita tahu Masjid Agung kita Masjid Agung pula, Masjid Raya ya Mujahidin ya. Oh, Nah, itu kan ya kata orang sih di lockdown lah, di lockdown. Nah, itu bagaimana tuh? Apakah benar-benar di lockdown atau boleh ada jamaah yang sholat di sana? Atau gimana? ya sebenarnya nggak terlalu ditutup benar gitu kan, nggak apa, misalnya nggak ada sholatnya di situ. Setiap 5 waktu ada azan, ada kemudian 5 waktu untuk petugas yang berada di lingkungan di situ kan, contohnya kayak satpam, terus petugas latihan, terus kayak anggota-anggota unit-unit kayak remaja mujahidin, radio dan sebagainya itu biasanya sholat di
sholat di atas gitu. Cuma memang agenda-agenda besar yang mengumpulkan massa yang banyak itu ditutup gitu. Seperti itikaf tadi itu kan, kemudian juga tabligh akbar itu tiadakan terlebih dahulu sampai corona ini selesai lah gitu. Kita juga mengikuti inilah ya arahan di MUI Kalbar dan juga MUI Nasional gitu kan, untuk kemudian himbauannya untuk tidak mengadakan kegiatan pengumpulan massa seperti itu. Oh, berarti masih boleh, tapi ya jangan nggak Mm-mm. tetap pada aturan pemerintah, social distancing dan Mm-mm, lain betul. sebagainya ya. Mm-mm. Oke. Lalu eh, di bulan puasa ini pasti banyak yang positifnya juga, walaupun corona ada kan. Mm-mm. Ya, bisa juga dekat sama keluarga kan. Yang awalnya Betul, tadi betul. yang penting sama organisasi, yang Mm-mm. menduakan keluarga, menduakan keluarga. Tapi sekarang udah bisa kumpul keluarga. Bagi yang tidak untuk anak-anak kecuali anak-anak rantau lah. Karena Mm-mm, anak-anak betul. rantau ini kan lagi di lockdown di tempat di sana tuh. Ah. Tapi Nggak, masih gak ada yang balik kampung? tuh masih ada balik kampung ya, masih ada Masih ada ya? itu. Karena mereka Gimana? ini gak Rindu, mikirkan rindu. enggak hanya sekedar itu gitu kan. Mereka juga mikirkan diri mereka gitu. Karena kan di ini kan mereka enggak ada bantuan gitu yang dari Tapi ada pemerintah setempat. beberapa pemerintah, kepala daerah itu yang menyalurkan bantuan untuk anak-anak rantau yang mungkin kuliah di luar kota atau di luar provinsi gitu. Ada memang ada, cuman kan keluarnya baru-baru ini gitu, baru-baru sekarang gitu. Sedangkan corona ini kan udah ada beberapa bulan dah. Maret, Dari April, bulan Mei. Bulan Januari pun ini udah sebenarnya udah udah ada ada gitu kan. sebenarnya. Nah, cuman agak itu ya, di Indonesia itu baru Masih mulai cuek, kerja masih pas cuek. Januari itu masih cuek ya. Baru buka masa itu baru udah 1 bulan Maretan itu lah. Jadi pada masa itu tuh sebelum adanya kebijakan pemerintah untuk kemudian membiayai eh, mahasiswa atau pelajar yang di luar kota atau di luar provinsi gitu kan, mereka ini udah kehabisan biaya untuk menghidupi anak mereka gitu kan, karena orang tua mereka tidak bisa ngirim uang karena corona tadi gitu kan. Jadi penghasilan orang tua mereka menurun, mereka pun di sini menurun juga gitu. Jadi bayangan mereka tuh atau statement mereka tuh, kalau aku tetap di sini nih aku nak makan apa gitu kan. Serba salah gak jadinya ya. Serba salah ya gitu jadinya gitu. Pemerintah pun sebenarnya salah, apa, serba salah juga gitu kan. Kalau nak ngasih makan gitu kan, kita ndak ada biaya gitu kan. Nah, Kalau kita biarkan nah, takutnya penyebaran itu gitu. Jadi adalah makinlah ada kebijakan untuk kemudian boleh balik kampung atau mudik gitu kan. Asalkan karantina dulu 14 hari di sana. Jangan sampai ndak karantina gitu kan. Dan sebenarnya pun kalau misalnya kita ngeliat memang susah sih kalau misalnya ada anak daerah yang kemudian terkena dampak dari virus ini, kemudian tidak ada bantuan kan, ditambah kuliah, masih kuliah nih kan, masih kuliah gitu, dan kuliahnya itu online dan memakan biaya kuota yang banyak dan sebagainya. Ini pun jadi dilema juga untuk kita. Makanya banyak ada universitas yang kemudian dia mengeluarkan kebijakan penambahan kuota gratis itu. Kemudian sekarang pemerintah juga udah ada yang mengeluarkan kebijakan untuk membiayai mahasiswa di luar provinsi gitu kan, untuk kemudian supaya dia tidak mudik gitu kan, dia juga bisa bertahan hidup di sana gitu. oke. Dim, pesan buat kawan-kawan yang dengar nih, untuk di bulan puasa ini, walaupun ada corona, tapi kita tetap jaga eh, ketakwaan kita terhadap Allah kan, bagi yang puasa lah nih ya, bagi yang menjalani puasa. Mm-mm. Nah, oke, berikan pesan dan kesannya, Dim. Baiklah untuk kawan-kawan yang saat ini menjalani puasa di tengah pandemi, ya tetap semangat menjaga amaliyah, semangat menjaga ibadahnya, jangan sampai corona ini menjadikan alasan kita untuk kemudian tidak beribadah gitu, kemudian untuk tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya corona ini kita semakin fokus untuk beribadah karena kita tetap di rumah aja gitu kan. Tetap kita bisa semakin dekat dengan Allah, tetap jaga kekerawatan, tetap jaga kekeluargaan di sama keluarga, karena itulah yang merupakan penopang kita, ada Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga. Dan tetap berdoa untuk keselamatan kita, keselamatan orang tua, keselamatan keluarga, dan keselamatan
umat manusia di dunia ya, dan kita juga berdoa semoga virus corona ini cepat diangkat ya, cepat Amin. dihilangkan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita masing-masing. Oke, berarti jangan jadikan corona sebagai alasan tidak beribadah di bulan puasa. Iya, betul sekali. Dan jangan lupa tetap berdoa, karena doa kita di bulan puasa insya Allah akan dijawab oleh Allah ya. Insya Allah. Insya Allah, semoga corona cepat diangkat dari negara kita. Dan semoga hari-hari kita ke depannya lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih Dim udah ngawankan saya nih untuk podcast yang pertama kali ini. Oke. Nah, jangan jerak-jerak nih. Mungkin nanti ada kita undang lagi. Gampang. Gampang lah ya. Asal transfer ya. Oke, siap. Bilang ya berapa? Oh, siap. Oke, Dim, makasih sekali lagi. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.